Halo, hai teman-teman semuanya, selamat bergabung di channel Si Otodidak. Pada kesempatan ini, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya cara kita bisa mengetahui cara-cara memilih formasi di P3K 2022. Di tanggal 21 Desember kemarin, kita sudah mendengar dan juga mendapatkan informasi terkait dengan pembukaan ataupun pendaftaran secara resmi untuk calon P3K di tahun 2022 ini. Nah, untuk itu, di sini saya akan mengupas secara tuntas terkait dengan tips dan trik ataupun cara untuk memilih formasi P3K tahun 2022, dan ini based on 100% pengalaman pribadi. Nah, teman-teman, untuk yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan jurusan teman-teman semuanya. Jadi, teman-teman semuanya kan sudah diberitahu di awal pendaftaran bahwa kita semua harus mengakses ke websitenya CASN terlebih dahulu. Kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya formasi-formasi yang sudah ditampilkan oleh BKN seperti itu. Nah, pilihlah jurusan-jurusan yang ataupun formasi yang berkaitan dengan jurusannya kita. Misalnya kita ini adalah jurusan dari ilmu komunikasi, maka pilihlah semua informasi yang berkaitan dengan formasi yang meminta lulusan dari ilmu komunikasi. Misalnya teman-teman menemukan ada beberapa formasi yang membutuhkan lulusan ilmu komunikasi seperti di Kementerian Luar Negeri misalnya, atau di Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Teman-teman bisa membuat list itu dalam bentuk Word ataupun Excel. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira jurusan teman-teman ini masuknya di instansi mana aja sih, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk melihat dan juga meninjau lebih dalam lagi terkait dengan jumlah penerimaan formasi terkait dengan jurusan teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman juga bisa untuk masuk ke tahap yang kedua. Jika teman-teman semuanya sudah melakukan list terlebih dahulu terkait dengan jumlah formasi di setiap instansi, teman-teman bisa memilih 3 formasi yang sekiranya memiliki peluang yang besar. Jadi kira-kira dari misalnya ya, teman-teman menemukan ada 100 formasi yang sesuai dengan jurusan teman-teman semuanya. Nah, dari 100 formasi itu pilihlah 3 formasi yang paling dominan, yang sekiranya memiliki peluang besar agar teman-teman ini lolos gitu. Nah, untuk bagaimana sih cara mengeliminasi 3 formasi ini? Caranya adalah teman-teman bisa melihatnya dari segi pertama, apakah instansi tersebut mudah atau tidak untuk diloloskan, maksudnya untuk diikuti. Dari segi syarat-syaratnya, apakah kita bisa memenuhi atau tidak. Kemudian eliminasi selanjutnya bisa dilakukan dengan cara kira-kira lokasi penempatannya itu sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Terkadang kita itu ada yang membutuhkan lokasi penempatan nanti itu di dekat rumah, jadi mungkin ada kebutuhan lainnya yang tidak bisa dihindarkan seperti itu. Dan kemudian mungkin ada beberapa orang yang juga tidak mengapa jika memang ditempatkan di lokasi yang jauh dari daerah asal. Itu terserah teman-temannya lagi. Nah, kemudian bisa juga dilakukan eliminasi dengan melihat apakah formasi tersebut membutuhkan jumlah kuota yang banyak. Misalnya ya, misalnya diminta jurusan ilmu komunikasi di Kementerian Luar Negeri dengan kuota yang disediakan misalnya 20 orang. Nah, mungkin ini bisa menjadi peluang yang besar juga, artinya ada harapan untuk teman-teman semuanya lulus di formasi tersebut. Nah, itu adalah cara-cara untuk melakukan eliminasi formasi yang memiliki peluang besar untuk diikutkan seperti itu.
Nah, selanjutnya dari eliminasi yang sudah teman-teman lakukan, dari 3 formasi yang sudah dipilih, pilihlah satu formasi yang sekiranya itu memiliki alasan yang sangat objektif maksud saya. Jadi alasan yang sangat objektif ini tidak didasarkan misalnya ya seperti menggunakan seragam tertentu, tidak demikian, tetapi memiliki alasan objektif lainnya seperti misalnya ya di formasi tersebut memiliki peluang yang besar dengan jumlah kuota yang sangat besar. Jadi saya memiliki peluang untuk daftar di situ, dan juga didukung dengan syarat-syarat yang memang saya memenuhi untuk mengikutinya. Jangan sampai nanti ketika sudah memilih satu formasi kita masih goyah dengan formasi yang lainnya, sehingga kita masih ragu untuk memilih formasi mana yang sekiranya akan kita ikuti seperti itu. Maka dari itu diperlukan untuk self talk terlebih dahulu. Jadi untuk bicara ke diri sendiri, sebetulnya saya ini mampunya di bidang apa, dan apakah saya ini mampu untuk mengikuti ataupun untuk mendaftar di formasi A di instansi tersebut, atau seperti apa, seperti itu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah pelajari formasi lebih mendalam. Nah, ketika hal ini sebetulnya muncul saat pemilihan 3 formasi penting. Jadi ketika 3 formasi yang sudah ditetapkan yang sekiranya memiliki peluang besar untuk teman-teman semuanya, kemudian pelajari dari ketiga formasi itu kira-kira adakah persyaratan yang diharuskan untuk dipenuhi. Salah satu contohnya misalnya beberapa instansi, beberapa kementerian itu mengharuskan calon pelamarnya untuk memiliki nilai TOEFL. Jadi teman-teman yang mendaftar diharuskan untuk memiliki skor TOEFL sekian, seperti itu. Nah, sedangkan kita sebagai calon pelamar mungkin belum memiliki skor TOEFL yang disyaratkan, sehingga kita perlu untuk melihat terlebih dahulu terkait dengan formasi yang kita pilih. Dan kemudian sesuai atau tidak. Misalnya di formasi tersebut yang diminta adalah jurusan desain komunikasi visual, tetapi karena memang kita ini adalah lulusan dari jurusan ilmu komunikasi dan kita merasa bahwa ilmu komunikasi ini selinier dengan desain komunikasi visual, jadi kita memilih formasi tersebut. Jangan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pilihlah yang memang benar-benar sesuai dengan jurusan teman-teman. Jadi misalnya yang lulusan ilmu komunikasi, silahkan pilih di formasi yang memang meminta jurusan ilmu komunikasi juga. Dan selanjutnya, jika memang hal itu dibutuhkan untuk diskusi, bisa teman-teman mendatangi instansi yang memang ingin dilamar. Ini berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi. Saya ingin mendaftar di salah satu instansi yang memang di sana diminta lulusan dari jurusan ilmu komunikasi. Dan kebetulan saya pribadi, saya adalah lulusan dari komunikasi Islam. Nah, saya mengira bahwa komunikasi Islam dan ilmu komunikasi itu selinier. Memang sih itu serumpun, tetapi alangkah baiknya jika memang kita mendaftar sesuai dengan lulusan dari jurusan yang kita ambil, seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta mencocokologinya secara mandiri, seperti itu, teman-teman ya. Maka dari itu pelajari formasi itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, kemudian di langkah paling terakhir adalah konsisten belajar dan juga tryout. Jadi ketika teman-teman sudah memilih satu formasi yang mantap untuk didaftarkan, jangan lupa untuk konsisten belajar dan juga tryout. Kenapa saya bilang ini penting? Sebetulnya kalau untuk tes P3K dan juga tes CPNS seperti itu ya, yang paling penting adalah tryoutnya. Jadi usahakan minimal setiap harinya ada 1 kali teman-teman tryout, karena tryout itu memang sangat-sangat penting. Dan ini juga pengalaman saya pribadi, dimana pada saat itu saya belajar ada sekitar
6-7 bulan yang setiap harinya saya konsisten untuk tryout. Nah, kenapa saya bilang itu penting? Ketika kita belajar, ketika kita memulainya dengan belajar materi, itu kita merasa bingung, sebetulnya materi mana sih yang keluar, materi mana sih yang dipertanyakan nanti ketika tes, seperti itu. Maka dari itu saya mengubah pola belajarnya dari tryout terlebih dahulu. Ketika sudah melakukan tryout dan sudah mengetahui apakah ada beberapa soal yang bisa saya jawab, kemudian ada beberapa soal yang saya nggak bisa jawab, akhirnya saya tahu, oh ternyata skor saya di hari ini hanya sekian, dan beberapa soal yang saya jawab ternyata salah. Nah, dari hasil tryout tersebut nanti disediakan pembahasan-pembahasannya. Nah, dari pembahasan itulah kemudian kita belajar, kita kemudian mencatat dan juga kita memahaminya setiap hari. Maka dari itu saya lebih sepakat kalau belajar di sini dilakukan dengan cara by doing, jadi tidak menghafal teori tetapi kita langsung praktik, jadi langsung melakukan tryout dan kita mempelajari dan juga membahas soal-soal yang sudah kita kerjakan di saat tryout. Ya, mungkin itu saja tips dan trik dari saya, dan ini murni dari pengalaman saya pribadi selama saya belajar, selama saya melakukan pendaftaran di tahun 2020 akhir dan saya tesnya di tahun 2021. Nah, itu mungkin bisa jadi pencerahan dan juga referensi teman-teman untuk memilih formasi di tes CP3K ini, seperti itu. Saya harap teman-teman semuanya bisa lebih konsisten lagi dalam belajar tryout dan juga jaga kesehatan teman-teman, karena memang ini adalah perjuangan yang panjang dan membutuhkan kesehatan yang sangat stabil gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.